Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Susanti dengan NIM J1B02410082 dari kelompok 5. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu acara praktikum hidrologi teknik dan agroklimatologi mengenai perhitungan evapotranspirasi. Berikut beberapa langkah-langkah dalam menghitung evapotranspirasi. Langkah pertama, kumpulkan data cuaca yang tersedia di lokasi stasiun beserta data elevasi dan letak lintang stasiunnya. Ini sudah ada tabel data cuaca yang tersedia dari stasiun meteorologi yang variabelnya berisi suhu rata-ratanya itu 26,1, kelembapan relatifnya 90%, tapi dalam desimal 0,9. Terus kecepatan anginnya itu 1, lama penyinarannya sama dengan 6, lintang lokasinya sama dengan 8,7577 derajat lintang selatan. Terus elevasinya 92 dan albedanya itu sama dengan 0,0000000049. Langkah kedua yaitu hitung besarnya nilai tekanan uap jenuh berdasarkan data suhu udara dengan persamaan ES sama dengan 0,611 dikali eksponen 17,27 kali T dibagi T tambah 237,3. Nah, sama dengan 0,611 dikali eksponen 17,27 dikali T-nya itu kan sama dengan 26,1 di dalam tabel. Terus dibagi 26,1 tambah 237,3. Sama dengan 0,611 dikali eksponen 450,747 dibagi 263,4. Kemudian sama dengan 0,611 dikali 5,53596. Hasilnya 3,3825 kilopascal. Itu untuk tekanan uap jenuhnya atau ES. Langkah ketiga yaitu hitung besarnya tekanan uap aktual berdasarkan data kelembapan udara dengan persamaan EA sama dengan ES dikali RH. ES-nya tadi itu 3,3825 sedangkan RH yang diketahui yaitu 0,9. Sama dengan 3,3825 dikali 0,9, hasilnya 3,0442 kilopascal untuk tekanan uap aktual. Langkah keempat yaitu kurangkan tekanan uap air jenuh dan uap air aktualnya, yaitu ES dikurangi EA sama dengan 3,3825 dikurang 3,0442 sama dengan 0,3383 kilopascal. Langkah kelima yaitu tentukan nilai perkalian antara konstanta 4098 dengan hasil langkah kedua. Konstanta 4098 sama dengan 4098 dikali 3,3825 sama dengan 13.861,485. Itu hasil konstanta 4098-nya. Langkah keenam yaitu hitung perkalian antara konstanta 0,00163 dan data tekanan udara di lokasi stasiun. Di sini kan ada dua caranya. Kita cari P-nya dulu sama dengan 101,3 dikali 293 kurang 0,0065 dikali 92 dibagi 293. Lalu dipangkatkan 9,8 per 0,0065 kali 287 sama dengan 101,3 dikali 292,402 dibagi 293 pangkat 9,8 per 1,8655 sama dengan 101,3 dikali 0,997959 pangkat 5,25328 sama dengan 101,3 dikali 0,9893 hasil dari yang sudah dipangkatkan tadi. Terus hasilnya 100,216 kilopascal. Kemudian sama dengan 0,00163 dikali P. P-nya kan udah diketahui tadi, udah didapat hasilnya. Jadi tinggal dimasukin 0,00163 dikali 100,216 sama dengan 0,1634. Angka ketujuh yaitu hitung besarnya nilai panas laten berdasarkan data suhu udara dan menggunakan persamaan berikut. Lambda sama dengan 2,501 dikurangi 2,361 kali 10 pangkat minus 3 kali T sama dengan 2,501 dikurangi 0,002361 kali 26,1 sama dengan 2,501 dikurangi 0,0616
Hasilnya 2,4394 mg per kilogram. Langkah ke-8 yaitu hitung nilai konstanta psikrometrik dengan membagikan hasil nilai langkah 6 dengan langkah 7 atau menggunakan persamaan berikut. Y sama dengan 0,00163 dikali P dibagi lambda. Berarti sama dengan 0,00163 dikali 100,216 dibagi 2,4394. Sama dengan 0,1633 dibagi 2,4394. Hasilnya yang didapatkan yaitu 0,0669 kilopascal per derajat Celcius. Lanjut langkah ke-9 yaitu hitung nilai dari T tambah 237,3 pangkat 2. T tambah 237,3 pangkat 2 sama dengan 26,1 tambah 237,3 pangkat 2 sama dengan 263,4 dipangkatkan 2, hasilnya 69.379,56. Langkah ke-10, hitung nilai kemiringan kurva tekanan uap yang ditandai dengan delta dengan membagikan hasil langkah dengan langkah 9 atau menggunakan persamaan berikut. Delta sama dengan 4098 dikali ES dibagi T tambah 237,3 pangkat 2 sama dengan 4098 dikali 3,3825 dibagi 26,1 tambah 237,3 di pangkat 2 sama dengan 13.861,485 dibagi 69.379,56. Jadi hasilnya sama dengan 0,1998 kilopascal per derajat Celcius. Angka 11 yaitu tentukan hasil pembagian antara konstanta 900 dengan suhu Kelvin. TK sama dengan T ditambah 273 sama dengan 26,1 tambah 273 sama dengan 299,1 Kelvin. Lalu 900 dibagi K sama dengan 900 per hasil Kelvin tadi itu 299,1. Nah, hasilnya itu 3,0090. Langkah 12, tentukan hasil perkalian data kecepatan angin, hasil langkah 8, langkah 4, dan langkah 11. Sama dengan U2 dikali Y dikali dalam kurung ES dikurang EA kali 900 dibagi TK. Sama dengan 1 dikali 0,0669 dikali 0,3383 kali 3,0090. Hasilnya 0,0681. Lanjut langkah ke-13 yaitu hitung besarnya nilai sudut deklinasi berdasarkan persamaan. Sama dengan 0,409 dikali sin dalam kurung 2pi dibagi 365 kali J kurang 1,39. Sama dengan 0,409 dikali sin 2 kali 3,1416 dibagi 365 dikali 120 kurang 1,39 sama dengan 0,409 dikali sin dalam kurung 6,2832 dibagi 365 kali 120 dikurangi 1,39 sama dengan 0,409 kali sin kali 0,017242 dikali 120 kurang 1,39 sama dengan 0,409 kali sin kali 0,6246 sama dengan 0,409 kali 0,6246 hasilnya 0,2555 radian. Langkah 14, hitung besarnya jarak relatif matahari dengan bumi atau DR menggunakan persamaan 7. DR sama dengan 1 tambah 0,033 dikali cos dalam kurung 2pi dibagi 365 kali J sama dengan 1 tambah 0,033 kali cos dikali 6,2832 per 365 kali 120 sama dengan 1 tambah 0,033 dikali cos 0,0172 kali 120. Jangan lupa ya yang di dalam kurung itu dulu yang dikali. Terus 1 tambah 0,033 kali cos 2,064. Nah, baru kita cari nanti cos 2,064 itu berapa. Nah, sama dengan 1 tambah 0,033 kali minus 0,4734 sama dengan hasilnya 0,9843. Langkah ke-15, berdasarkan data letak lintang stasiun, tentukan nilai sudut saat matahari terbenam atau WS dengan menggunakan persamaan 6. WS sama dengan arc cos dikali min tan elevasi kali tan deklinasi. Sebelum itu kita harus cari nilai elevasinya dulu. Elevasi sama dengan min 8,7577 derajat dikali pi dibagi 180 sama dengan min 8,7577 kali 3,1416 dibagi 180 sama dengan min 27,5132
per 180 sama dengan min 0,1528. Jadi nilai elevasinya itu min 0,1528. Nah, tinggal kita tambahkan ke dalam rumus sama dengan arcos dikali min tan min 0,1528 dikali tan deklinasi sama dengan arcos 0,153182 dikali 0,2555 sama dengan arcos 0,0402. Hasilnya sama dengan 1,5306 radian. Nah, setelah itu kita cari lama maksimum penyinarannya atau N sama dengan 24 dibagi Pi dikali WS-nya sama dengan 24 dibagi 3,1416 dikali 1,5306. Jadi hasilnya 11,6929 jam. Lanjut langkah ke-16, tentukan nilai radiasi ekstraterestrialnya atau RA berdasarkan persamaan berikut ini. RA sama dengan 37,6 dikali DR dikali WS sin elevasinya, terus sin deklinasi ditambah cos elevasi dikali cos deklinasi dikali sin WS sama dengan 37,6 dikali 0,9843 dikali 1,5306 dikali sin min 0,1528 dikali sin 0,2555 ditambah cos min 0,1528 dikali cos 0,2555 dikali sin 1,5306 sama dengan 37,6 dikali 0,9843 dikali 1,5306 kali min 0,1522 dikali 0,2527 ditambah 0,9884 dikali 0,9675 dikali 0,9991 sama dengan 37,6 dikali 0,9843 dalam kurung min 0,0589 ditambah 0,95554 sama dengan 37,00968 dikali 0,8965. Hasilnya 33,1791. Langkah ke-17, hitung nilai radiasi matahari atau RS berdasarkan data langkah 16 dengan data lama penyinaran matahari. RS sama dengan 0,25 tambah 0,5 dikali N per N dikali RA sama dengan 0,25 tambah 0,5 dikali 6 per 11,6929 dikali 33,1791. Utamakan yang ada di dalam kurung dulu. Kita hitung. Hasilnya 0,5066 baru dikalikan dengan 33,1791. Hasilnya 16,8085. Langkah ke-18, hitung faktor penutupan awan berdasarkan data lama penyinaran matahari menggunakan persamaan 11. F sama dengan 0,9 dikali N per N tambah 0,1 sama dengan 0,9 dikali 6 per 11,6929 ditambah 0,1 sama dengan 0,4618 baru ditambah dengan 0,1 hasilnya 0,5618. Langkah ke-19 yaitu hitung besarnya radiasi gelombang pendek atau RNS berdasarkan hasil langkah 17 dan nilai albedo dengan menggunakan persamaan 3. RNS sama dengan dalam kurung 1 dikurangi A tutup kurung dikali RS sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 0,23 untuk nilai A-nya baru dikali 16,8085. Nah, selesaikan dulu yang di dalam kurung itu baru nanti dikali. Jadi sama dengan 0,77 dikali 16,8085. Hasilnya 12,9425 mJ per M persegi per H. Langkah ke-20 yaitu hitung nilai emisivitas atmosfer berdasarkan persamaan berikut. Emisivitas sama dengan dalam kurung emisivitas A dikurangi emisivitas VS sama dengan AR ditambah BR akar EA terus sama dengan 0,34 dikurang 0,14 akar EA. Nah, kita pakai rumus yang ini soalnya tiga-tiganya itu sama semua, tapi kita akan pakai yang 0,34 dikurang 0,14 akar EA. Nah, sama dengan 0,34 dikurangi 0,14 dikali akar 3,0442 sama dengan 0,34 dikurang 0,14 dikali 1,7448 sama dengan 0,34 dikurangi 0,2443. Selalu utamakan yang perkalian dulu baru pengurangan. Nah, habis itu
kita kurangi kan, 0,34 dikurang 0,2443 itu sama dengan hasilnya 0,0958. Langkah ke-21, tentukan nilai hasil perkalian antara konstanta Stefan Boltzmann dan pangkat 4 suhu Kelvin. TK4 sama dengan 4,90 kali 10 pangkat minus 9 dikali 26,1 tambah 273 pangkat 4. TK4 sama dengan 4,90 dikali 10 pangkat minus 9 kali dalam kurung 26,1 ditambah 273 pangkat 4 sama dengan 0,0000000049 dikali 299,1 pangkat 4 sama dengan tinggal kita uraikan lagi ulang yang 0,0049 itu dikali 80032365525,8561 sama dengan hasil akhirnya 39,2158. Langkah ke-22, tentukan nilai radiasi gelombang panjang atau RNL berdasarkan hasil perkalian langkah 18, langkah 20 dan langkah 21. RNL sama dengan F dikali emisivitas dikali TK4 sama dengan 0,5618 dikali 0,0958 dikali 39,2158 hasilnya 2,1106. Selanjutnya langkah ke-23, hitung besarnya nilai radiasi neto dengan mengurangkan hasil langkah 19 dengan langkah 22. Rn sama dengan RNS dikurangi RNL sama dengan 12,9425 dikurangi 2,1106 sama dengan 10,8319 mJ per m kuadrat per H. Langkah ke-24, tentukan perkalian antara konstanta 0,408 hasil langkah 10 dan langkah 23 sama dengan 0,408 dikali delta dikali Rn sama dengan 0,408 kali 0,1998 dikali 0,8319 hasilnya sama dengan 0,8830. Angka ke-25, jumlahkan hasil langkah 12 dan langkah 24 dengan 0,0681 tambah 0,8830 hasilnya 0,9511. Angka ke-26, berdasarkan data kecepatan angin hasil langkah 10 langkah 8 hitung nilai dari delta ditambah y dalam kurung 1 tambah 0,34 U2 sama dengan delta ditambah y dalam kurung 1 tambah 0,34 dikali U2 sama dengan deltanya 0,1998, y-nya 0,0669 lalu dikali 1 tambah 0,34 kali U2-nya itu 1. Nah, sama dengan 0,1998 ditambah 0,0669 hasil dalam yang dikurung itu tadi itu 1,34. Nah, kita kalikan dulu baru dijumlahkan. Jadi sama dengan 0,1998 ditambah 0,0896 hasilnya 0,2894. Langkah ke-27 yaitu hitung besarnya nilai ETO dengan membagi hasil langkah 25 dengan hasil langkah 26 sama dengan 0,9511 dibagi 0,2894 hasilnya 3,2864. Itulah hasil ETO-nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai ETC-nya. Nah, sebelum itu nilai KC-nya udah diketahui, yaitu nilai KC untuk bagian tanaman wortel atau sayuran wortel yaitu ada tiga yaitu KC ini, KC mid dan juga KCN-nya. KC ininya itu 0,7, terus KC mid-nya 1,05 dan KCN-nya itu 0,95. C-nya sama dengan ETO dikali KC. Nah, pertama kita akan mencari atau menghitung nilai ETC bagian KC ininya. ETC sama dengan ETO dikali KC ini sama dengan 3,2864 dikali 0,7 hasilnya 2,3005 mm per hari. Oke, selanjutnya kita cari ETC bagian yang mid-nya. ETC sama dengan ETO dikali KC mid sama dengan 3,2864 dikali 1,05 sama dengan 3,4507 mm per hari. Terus selanjutnya kita cari nilai ETC untuk bagian KCN-nya, yaitu sama dengan 3,2864 dikali 0,95 hasilnya 3,1221 mm per hari. Itu tadi langkah-langkah perhitungan evapotranspirasi pada praktikum ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.